Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Oke, hari ini ada informasi yang sangat penting, yaitu rencana pertemuan Ibu Puan Maharani dengan Bang Surya Paloh. Kira-kira apa ini yang dibicarakan menjelang Pilpres 2024? Sebelum mereka bertemu, tentu kita sudah punya tanda-tanda, ya, fakta yang sudah terjadi. Fakta pertama adalah kunjungan para ketua umum partai, ya, ke Bang Surya Paloh. Ya, kita sudah ketahui beberapa ketua umum partai mengunjungi Bang Surya Paloh. Ya, tentu membicarakan mengenai Pilpres. Ya, yang kedua adalah terbentuknya koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Gerindra dan PKB. Ini sudah cukup menarik. Ya, jadi dua fakta itu yang sudah terjadi. Ya, fakta yang berikutnya adalah hasil Musyawarah Nasional Nasdem yang telah mengeluarkan bakal calon presiden. Ada 3, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Bapak Andika Perkasa. Itu pertama. Yang kedua adalah deklarasi untuk tidak ada lagi politik identitas. Ini keluar dari musyawarah Nasdem, hasil musyawarah. Yang ketiga yaitu siapapun capresnya itu diwajibkan untuk meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ada 3 poin penting hasil Musyawarah Nasional Nasdem. Yang berikutnya, kalau kita melihat ya fakta di lapangan, kunjungan Pak Jokowi pada saat ya melakukan kunjungan kerja, ini sering sekali ke Jawa Tengah. Ya, seperti kita ketahui, ya kata-kata ojo ke susu itu munculnya dari Jawa Tengah. Jadi sering sekali didampingi oleh Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir. Apakah ini sinyal? Itu berikutnya nanti kita bahas. Yang berikutnya adalah pertemuan para ketua umum partai pendukung pemerintahan Jokowi. Jadi kita sudah pernah melihat bagaimana ketua umum partai berkumpul dan makan bersama serta berjalan bersama di istana. Ini cukup mesra ya. Ini yang baru kita dengar, yaitu fakta berikutnya, pidato kenegaraan Pak Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2022. Beliau dengan tegas mengatakan untuk menghindari adanya politik identitas. Ya, itu fakta berikutnya. Fakta berikut lagi, pada saat perayaan 17-an di Istana Negara, ini tumben-tumbennya Bapak SBY dan Mas AHY tidak ikut serta berjoget ria ya bersama para mantan, ya, para pejabat, para menteri, para staf angkatan, ya, berjoget bersama.
Farel Prayoga. Ya, memang cukup meriah. Jadi pada saat itu Pak SBY ada di Malaysia. Nah, itu fakta berikutnya. Nah, ini penting untuk dijadikan fakta. Kenapa kok tidak hadir di istana pada saat perayaan 17-an? Nah, fakta yang berikutnya lagi adalah masa aktif Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir di bulan Oktober 2022. Lalu dari fakta-fakta di atas timbul pertanyaan. Ya. Apa yang kita bisa simpulkan sementara sebelum pertemuan Bang Surya Paloh dan Mbak Puan Maharani? Yang pertama, ini Cak Ompong mencatat, ya, satu, capres ke depan tetap berdasarkan hasil musyawarah nasional Nasdem, yaitu tidak berpolitik identitas. Ya, itu yang pertama yang bisa kita simpulkan sementara. Yang kedua, masih tetap hasil musyawarah Nasdem, yaitu melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang ketiga, kalau Cak Ompong bisa menyimpulkan, akibat berakhirnya masa tugas Gubernur Anies Baswedan, tentu ya selling positionnya itu akan semakin rendah. Nah, dua kesimpulan di atas, saya rasa PDIP itu setuju dengan hasil musyawarah nasional Nasdem, yaitu bahwa tidak adanya politik identitas dan melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Yang ketiga adalah selling position atau nilai jualnya Anies Baswedan secara otomatis akan turun ketika masa gubernurnya berakhir di bulan Oktober. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang dibahas Mbak Puan dan Bang Surya Paloh? Mungkinkah, nah ini pertanyaannya, mungkinkah hasil pembicaraan itu akan mengeluarkan capres Anies Baswedan dan AHY? Nah, bagaimana jawabannya ya kita tunggu saja hasil pertemuan nanti. Oke, demikian dari Cak Ompong.